Ini teruk, geng. FAM ditimpa masalah. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berharap beberapa kumpulan penyokong termasuk Ultras Malaya tidak memboikot pesta bola. Lawatan untuk mengadakan perbincangan dengan Republik Indonesia. FAM gulung tikar, Malaysia nekat buat turnamen dadakan. Sukaneka Cup, demi ingin saingi Piala Merdeka di Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari negeri jiran. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dilaporkan berada di ambang kehancuran finansial usai serangkaian kegagalan turnamen resmi dan anjloknya minat penonton. Dalam situasi terjepit tersebut, pihak FAM mengambil langkah ekstrim, membuat sebuah turnamen dadakan bertajuk Sukaneka Cup, sebuah ajang sepak bola santai bercampur hiburan yang diklaim sebagai terobosan revolusioner, demi menyaingi popularitas Piala Merdeka di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Malaysia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Penampilan tim nasional yang angin-anginan, kegagalan lolos ke turnamen bergengsi, serta lemahnya sistem kompetisi domestik membuat sponsor mulai mundur satu persatu. Pendapatan tiket pertandingan liga merosot tajam, apalagi setelah supporter Malaysia kehilangan gairah menyaksikan tim kesayangannya tampil loyo di lapangan. Situasi makin runyam ketika laporan audit internal mengungkapkan adanya kerugian besar pada anggaran FAM, membuat federasi tersebut berada di ambang kebangkrutan. Di tengah situasi kritis itu, pengurus FAM merasa perlu mengambil langkah cepat untuk menghidupkan kembali minat publik, sekaligus mencari sumber dana segar. Daripada menunggu kompetisi resmi yang memakan biaya besar, FAM memutuskan membuat turnamen dadakan bernama Sukaneka Cup. Berbeda dari turnamen profesional, Sukaneka Cup menggabungkan format sepak bola mini dengan unsur hiburan rakyat. Pertandingan digelar di lapangan terbuka, durasi hanya 2x15 menit, dan di sela-sela laga disajikan pertunjukan musik serta lomba-lomba unik seperti tarik tambang antar supporter, balap karung, dan adu jugeling bola kelapa. FAM berharap pendekatan ini mampu mencuri perhatian masyarakat yang mulai melirik sepak bola Indonesia, khususnya Piala Merdeka yang dalam 2 tahun terakhir menjadi magnet besar di Asia Tenggara. Piala Merdeka di Indonesia sukses menghadirkan atmosfer luar biasa dengan stadion penuh penonton, partisipasi negara-negara besar, dan liputan media internasional yang masif. Melihat keberhasilan tersebut, FAM merasa perlu membuat tandingan agar nama Malaysia tetap terdengar di kancah sepak bola kawasan. Namun, bedanya, jika Piala Merdeka berfokus pada kualitas pertandingan, Sukaneka Cup lebih mengandalkan unsur hiburan dan pendekatan komedi. Beberapa peraturan unik pun diterapkan. Pemain boleh menggunakan kostum bebas, asalkan ada nomor punggung. Gol dari tendangan tumit dihitung 2 poin. Penonton boleh masuk lapangan saat jeda babak untuk ikut main bersama bintang tamu. Setiap kartu kuning diganti dengan hukuman joget di depan penonton selama 30 detik. Karena bersifat dadakan, peserta Sukaneka Cup tidak berasal dari klub profesional papan atas. Sebagian besar adalah tim komunitas, sekolah, kampus, bahkan gabungan artis dan mantan pemain. Ada pula tim legenda kampung yang diperkuat ex-pemain nasional Malaysia yang kini berusia di atas 40 tahun. Salah satu daya tariknya adalah kehadiran tim selebriti Malaysia yang berisi komedian dan aktor populer. Mereka dipasangkan dengan beberapa pemain semi-profesional untuk menambah keseruan. Respon awal publik bercampur aduk. Sebagian menganggap langkah ini sebagai ide segar yang bisa menghibur masyarakat di tengah surutnya prestasi sepak bola negeri. Namun, banyak juga yang mencibir dan menganggap FAM sudah kehabisan akal hingga rela membuat turnamen ala pesta rakyat demi mencari perhatian. Di media sosial, tagar-tagar Sukaneka Cup sempat menjadi trending di Malaysia, namun tidak sedikit netizen yang membandingkan langsung dengan kemegahan Piala Merdeka di Indonesia. Kalau nak saingi Indonesia, buatlah turnamen betul-betul, bukan macam karnival kampung, tulis seorang pengguna Twitter. Meski berniat menghadirkan tontonan murah meriah, pelaksanaan Sukaneka Cup tidak luput dari kendala. Beberapa venue pertandingan mengalami masalah fasilitas, seperti rumput lapangan yang terlalu tinggi, gawang tidak sesuai ukuran standar, bahkan lampu penerangan yang padam di tengah laga malam. Dari sisi keuangan,
FAM berusaha menekan biaya dengan menggandeng sponsor lokal, namun dukungan yang diperoleh jauh dari ekspektasi. Banyak sponsor besar memilih menginvestasikan dana mereka di ajang olahraga lain yang lebih menjanjikan dari sisi eksposur media. Upaya promosi besar-besaran. Untuk mendongkrak minat, FAM meluncurkan kampanye promosi besar-besaran. Mereka memanfaatkan media televisi, radio, dan platform daring untuk menayangkan cuplikan latihan tim peserta, sesi humor pemain, hingga tantangan unik seperti tendang bola masuk keranjang, yang diikuti penonton. Bahkan, FAM mengundang influencer sepak bola dari luar negeri untuk meliput acara ini. Sayangnya, kebanyakan influencer membandingkan langsung Sukaneka Cup dengan Piala Merdeka di Indonesia yang kualitasnya jauh lebih tinggi. Reaksi dari Indonesia. Di Indonesia, keberadaan Sukaneka Cup justru menjadi bahan perbincangan santai di kalangan pecinta sepak bola. Banyak yang melihatnya sebagai upaya putus asa FAM untuk mempertahankan eksistensi. Media Indonesia memberitakan fenomena ini dengan nada bercampur antara heran dan lucu. Beberapa komentator menyebut bahwa turnamen ini lebih pantas dikategorikan sebagai hiburan rakyat daripada kompetisi resmi, sehingga sulit untuk dianggap tandingan Piala Merdeka. Namun, sebagian menilai langkah ini setidaknya menunjukkan keberanian FAM mencoba inovasi di tengah krisis. Meski banyak kritik, FAM tetap berharap Sukaneka Cup dapat menjadi sumber pemasukan alternatif dan membangkitkan kembali minat masyarakat terhadap sepak bola lokal. Mereka berencana menjadikannya agenda tahunan jika mendapat respon positif. Namun, tantangan terbesar tetaplah membenahi prestasi tim nasional dan kualitas liga domestik. Tanpa fondasi yang kuat di level kompetisi resmi, turnamen hiburan seperti Sukaneka Cup hanya akan menjadi tontonan sesaat yang mudah dilupakan. Fenomena Sukaneka Cup menunjukkan bahwa dalam dunia olahraga, kreativitas dan keputusasaan bisa berjalan berdampingan. Di satu sisi, ide ini memberikan hiburan baru dan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam suasana sepak bola yang santai. Di sisi lain, ia menjadi cermin suramnya kondisi sepak bola Malaysia saat ini. Apakah Sukaneka Cup mampu menjadi penyelamat FAM dan benar-benar menyaingi Piala Merdeka di Indonesia? Atau justru akan menjadi simbol kegagalan sebuah federasi yang kehilangan arah? Jawabannya akan terungkap setelah sorak-sorai penonton padam dan lapangan kembali sunyi. Yang jelas, dalam persaingan sepak bola Asia Tenggara, Indonesia kini berada di puncak euforia, sementara Malaysia harus rela berinovasi dengan cara yang tak biasa, meski terkesan nekat dan penuh risiko. Indonesia kembali membuat gebrakan besar di dunia sepak bola. Menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026,